Akibat tanggul jebol, permukiman warga di Pangkal Pinang terendam banjir. Warga tidak dapat menyelamatkan harta benda karena banjir menerjang secara tiba-tiba. Parah banget nih. Tembok PT Timah TKB yang berbatasan langsung dengan rumah warga itu jebol lantaran tidak kuat menahan debit air yang cukup tinggi setelah Pangkal Pinang dilanda hujan lebat berhari-hari. Akibatnya banjir setinggi 2 meter menggenangi rumah warga dan membuat barang-barang perabotan rusak. Sebab air yang datang tiba-tiba membuat warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Menurut warga, banjir seperti ini kerap melanda kawasan mereka dan sudah sering dilaporkan ke perusahaan plat merah itu, namun belum juga ditemukan jalan keluarnya. Ini dari dulu kita udah bilang PT Timah, bagaimana solusi untuk mengatasi bandar pembuangan air mereka. Tapi tidak ada tanggapan sampai sekarang. Akhirnya terjadi api. Hampir warga di sini sudah sering, Pak. Warga berharap pemerintah setempat dapat turun tangan membantu memberikan solusi atas banjir yang kerap melanda kawasan mereka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kontak tembak antara Satgas Nemangkawi dengan kelompok kriminal bersenjata kembali pecah. Seorang personel BRIMOB tertembak dan harus dievakuasi menggunakan helikopter. Inilah detik-detik saat Satgas Nemangkawi mengevakuasi rekannya yang tertembak ke atas helikopter medis. Satgas Nemangkawi tersebut tertembak dalam bentrok kontra kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Serangan terjadi saat Satgas Nemangkawi sudah melakukan inspeksi. Diduga serangan tersebut didalangi oleh kelompok yang dipimpin Lamek Aplip Kitaplo. Untuk seluruh personel melakukan kesiapsiagaan dan dari Satgas Damai Karten akan melakukan penebalan pasukan di distrik Kiwirok. Usai kontak senjata, Satgas Operasi Nemangkawi terus melakukan penjagaan di berbagai titik rawan di distrik Kiwirok, Papua, termasuk di wilayah yang berpotensi sebagai titik masuk KKB. Kapal pengangkut cumi terbakar di Pelabuhan Muara Angke. Letak kapal yang berdekatan dan angin kencang membuat api cepat menyebar. Tiga kapal nelayan di Pelabuhan Muara Angke ludes terbakar. Semula api hanya melanda satu kapal, namun karena angin kencang dan letak yang berdekatan, api menyambar ke kapal lainnya. Ketiga kapal yang terbakar tersebut sedianya tengah sandar usai melaut menjaring cumi-cumi. Untuk memadamkan api, belasan personil dan 3 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Itu waktu kebakaran anginnya dari darat ke selatan, jadi keluar ke sana. Ya, coba kalau angin dari barat laut, larinya ke darat, ya habis. Ini Dia masih selamat ya, angin gilir. Oh, nggak ada korban tadi, nggak ada? Nggak ada juga. Dugaan sementara, kebakaran kapal ini akibat korsleting listrik. Usai kejadian, kedua kapal yang hangus ditarik ke Pulau G untuk penyelidikan. Sementara satu kapal yang masih proses pendinginan dibiarkan mengambang di tengah laut. Kebakaran juga menimpa sebuah warung makan di Kampung Sindang Reret, Pandeglang, Banten. Diduga kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik. Api melalap sebuah rumah makan yang berada di pinggir Jalan Raya Labuan Pandeglang, tempatnya di Kampung Sindang Reret, Pandeglang, Banten. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membakar habis warung tersebut. Antrian panjang kendaraan terjadi akibat jalan ditutup petugas. Kemacetan juga diperparah karena para pengendara yang melintas berhenti untuk merekam kobaran api. Khawatir api menyambar ke gardu listrik, petugas akhirnya memutuskan aliran listrik. Pas saya waktu sholat gitu ya, berdua aja sama anak. Kebetulan di warungnya lagi nggak ada siapa-siapa, lagi sepi. Biasanya kan ramai. Pas lagi sholat saya baru beres doang ya. Mungkin ada yang lewat katanya api gitu Pak. Pas saya lihat udah di atas apinya.
Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Seorang perempuan di Asahan, Sumatera Utara nekat menghadang mobil dengan memanjat kap mobil. Ternyata di dalam mobil ada suaminya membawa perempuan yang diduga wanita selingkuhan. Inilah video viral aksi seorang wanita memanjat kap mesin mobil suaminya saat melaju di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara pada hari Minggu malam. Laju mobil terhenti dan ramai dikerumuni warga. Wanita yang belum diketahui identitasnya ini sambil berucap kepada warga bahwa yang terdapat dalam mobil itu adalah suaminya yang diduga membawa wanita lain. Warga yang berada di lokasi terbawa emosi dan mobil nyaris menjadi sasaran amukan warga. Namun warga lainnya berhasil meredam amarah warga yang mengamuk. Kakak menghampiri mobil dan mobil itu berhenti, diketok-ketok kacanya nggak mau keluar, dipukul-pukul pakai helm nggak mau keluar juga. Lalu abang itu keluar dan orang itu gaduh. Kemudian abang itu mau maju, keretanya dipalangkan, keretanya lagi ditabrak bang. Habis ditabrak, kakak itu naik ke atas mobil. Kejadian itu kumpul warga, kumpul rame-rame dan mengakibatkan macet. Akibat kejadian ini sempat terjadi kemacetan panjang karena wanita itu terus bertahan di atas kap mobil suaminya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki di Merangin, Jambi hilang kendali dan menabrak kios penjual bensin eceran. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Kami tidak dibukakan jalan. Tidak ada tim eskor. Sebuah video yang diduga direkam seorang sopir ambulans ini viral di media sosial. Dalam video ini perekam mengatakan bahwa seorang anak yang membutuhkan bantuan medis di dalam ambulans meninggal dunia karena ambulans terhalang kendaraan lain. Suara tangisan histeris wanita juga tidak terbendung dalam video ini. Peristiwa diduga terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut perekam video, saat itu dirinya tengah mengantarkan sang anak bersama keluarganya ke Rumah Sakit Daya Makassar. Namun karena ambulans terjebak kemacetan, anak itu dinyatakan meninggal dunia karena terlambat ditangani. Sebuah bus pariwisata rusak parah setelah terguling di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 57 Kelari, Karawang. Bus yang membawa penumpang datang dari arah tol Cipali menuju Jakarta mengalami kecelakaan di ruas tol. Diduga kecelakaan akibat sopir bus mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Bus oleng ke kiri menabrak truk lalu terguling. Tidak ada korban jiwa namun 2 penumpang luka-luka. Petugas kepolisian Satlantas Polres Karawang mengidentifikasi dan memeriksa sejumlah saksi. Ini kejadian mobil tangki meluncur dari atas pom bensin mengenai kios di depan pom bensin. Kobaran api terus menyebar ke sejumlah kios minyak eceran usai ditabrak sebuah truk tangki di Jambi. Diduga truk tangki hilang kendali usai mengantar BBM ke salah satu SPBU sehingga menabrak kios minyak eceran. Akibat insiden ini 5 penghuni kios menderita luka bakar dan dirawat di RSUD Kolonel Ambun Jani, Bangko. Api baru berhasil dikuasai setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil water cannon dikerahkan untuk memadamkan api. Seorang asisten rumah tangga di Kompleks Pasir Putih, Ancol ini berupaya membujuk monyet ekor panjang yang memanjat atap rumah majikannya. Meski telah memberi umpan makanan, namun upayanya tidak berhasil. Tidak kehabisan akal, petugas pemadam kebakaran pun dikerahkan dan berupaya menangkap monyet ini. Namun upaya petugas juga belum membuahkan hasil. Sebelumnya monyet ini juga sempat menggigit kaki seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah mewah ini. Dalam 1 hari, monyet itu kerap keluar masuk rumah mewah hingga 3 kali.
411 jemaah umroh kloter pertama tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan jemaah yang berangkat 8 Januari ini menjadi spesial karena mereka telah menjalani umroh di tengah pandemi dan terjangan Omikron. Sebelum tiba di tanah air, para jemaah ini juga menjalani protokol kesehatan ketat selama umroh dan menjalani swab PCR. Usai menjalani pemeriksaan dokumen kesehatan, para jemaah akan menjalani karantina selama 7 hari ke depan sebelum kembali ke daerah asal masing-masing.